Indonesia. Tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan dong. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau. Shalom, selamat datang di online church Gesja Eben Haezer Pangkal Pinang. Kami bersukacita Bapak Ibu Saudara bersama kami dalam ibadah raya pagi hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, haleluya. Saya percaya dan yakin kita masih diberi pertolongan Tuhan, amin. Pada hari Minggu ini kembali kita bertemu kembali dalam ibadah kita, sekaligus kita memperingati hari di mana Tuhan Yesus telah bangkit, hari Paskah. 3 hari yang lalu kita memperingati hari Jumat Agung. Pada hari ketiga Tuhan Yesus bangkit, amin. Oleh sebab itu, karena kebangkitannya kita sebagai orang-orang percaya, saya percaya dan yakin kita juga telah dimenangkan, amin. Kita adalah anak-anak pemenang, anak-anak raja. Oleh sebab itu kita mau serahkan segenap kekhawatiran kita. Mungkin hari-hari ini lagi gencar-gencarnya banyak ketakutan yang terjadi di seluruh masyarakat Indonesia ini. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita boleh tetap kuat. Kita serahkan kekhawatiran kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, masalah-masalah kita hari-hari ini, kita boleh serahkan dalam tangan Tuhan. Saya percaya dan yakin kita juga akan menang mengalahkan segala hal itu, amin. Bersama Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Kita akan mulai dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita boleh serahkan segenap hati kita untuk datang sungguh-sungguh kepada Tuhan, untuk menghampiri hadirat-Nya. Saya percaya dan yakin apabila kita datang dengan sungguh-sungguh, kita datang dengan sepenuh hati, ada suatu pemulihan, ada suatu kebebasan yang terjadi.
Ada suatu kesembuhan yang terjadi dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Haleluya. Ada suatu kekuatan yang baru yang Tuhan berikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan Yesus. Buat kasih-Mu Tuhan Yesus. Engkau masih bersama kami Tuhan. Engkau baik bagi kehidupan kami Tuhan. Engkau masih Tuhan Yesus menolong kami Tuhan Yesus. Engkau masih menyertai kami hingga hari ini Tuhan. Luar biasa sekali Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak dapat balas Tuhan. Begitu besar kasih-Mu Tuhan. Begitu besar pertolongan-Mu, anugerah-Mu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Kami hanya bisa balas dengan meninggikan nama-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus dengan segenap hati kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Kami mau tinggikan nama-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kami memuliakan nama-Mu. Kau sebab Kau Raja kami. Kau Allah kami yang layak ditinggikan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Tak pada siapa Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Amin. Tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu.
Allah yang selalu kami tinggikan dan selalu kami muliakan. Engkau Raja kami, Engkau Allah kami Tuhan, yang selalu kami sembah setiap saat dalam hati kami, dalam pikiran kami Tuhan, keseharian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada saat hari ini Tuhan Yesus kembali Tuhan, kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk boleh diisi lagi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar nanti Tuhan firman-Mu nanti Tuhan akan menjadi suatu kekuatan yang baru bagi kami Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan. Sehingga kami Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, kami boleh tetap kuat dalam Engkau Tuhan, kami boleh tetap memandang kepadamu Tuhan, kami boleh tetap percaya akan Engkau Tuhan Yesus. Oh hari ini Tuhan, sampai seterusnya Engkau menjemput kami Tuhan, kami boleh tetap memiliki iman yang teguh kepadamu Tuhan Yesus. Biar kiranya Tuhan, Allah yang akan mengurapi Tuhan buat hamba-Mu nanti Tuhan, yang akan menyampaikan Tuhan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar kiranya urapan-Mu Tuhan akan mengalir kehidupannya Tuhan, sehingga Tuhan apa ia katakan Tuhan Yesus berasal dari Engkau Tuhan Yesus, sehingga kami anak-anak-Mu yang mendengarkannya Tuhan tetap boleh kekuatan yang baru nanti Tuhan oleh firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dengan memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Pada bulan ini, di tahun ini, kita peringati dan kita beribadah di rumah masing-masing. Kiranya saudara dalam keadaan yang baik, saudara dalam keadaan yang sehat. Dan kalau ada di antara saudara yang pagi hari ini mengalami pergumulan-pergumulan, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini izinkan saya sharing kebenaran firman Tuhan mengenai Paskah, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan kasih tema pagi hari ini, yaitu apa arti Paskah bagi saya. Saya tidak menggunakan kata kita, atau kata saudara, atau kata kami, tapi saya menggunakan kata saya. Apa arti Paskah bagi saya? Saudara bisa katakan dan pertanyakan itu di rumah masing-masing, dan merujuklah pada diri saudara sendiri. Apa arti Paskah bagi saya secara pribadi? Nah, hari-hari ini, saudara, kita merayakan Paskah di rumah oleh karena kondisi, tidak masalah, saudara, karena Paskah, kematian Kristus, kebangkitan Kristus seharusnya menjadi hari istimewa dimanapun kita berada. Tapi saudara, pagi hari ini saya mau bertanya, apakah sebenarnya Paskah, kematian Kristus, dan kebangkitan Yesus memiliki satu arti penting bagi kehidupan saya dan saudara secara pribadi sebenarnya? Apakah mempunyai hati yang khusus? Apakah ini adalah hari-hari yang sama seperti hari yang lain? Apakah justru hari ini tidak lebih istimewa dari hari tahun baru? Tahun baru, perayaan-perayaan kita, apakah ini adalah hari-hari yang seperti demikian? Atau justru tidak lebih meriah? Nah, pagi hari ini saudara izinkan saya sharing mengenai arti dan perjamuan kudus yang kita lakukan, komuni yang kita lakukan pada hari Jumat kemarin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah cerita yaitu seorang mahasiswa dari sebuah universitas di Washington. Satu kali dia sedang jenuh, lalu kemudian dia menggunakan sebuah situs lelang di internet untuk menjual nyawanya kepada penawar tertinggi. Jadi dia menawarkan nyawanya di situs lelang. Siapa yang menawar paling tinggi, penawar itu boleh mengambil nyawanya. Saudara tahukah berapa tawaran tertinggi untuk nyawanya? Ternyata tawaran tertinggi itu hanya mencapai $400, saudara.
Nah, kalau saudara bisa rupiahkan, silakan saudara rupiahkan berapa sekian rupiah saudara nyawanya ditawar oleh orang lain. Saudara-saudara, nyawa bukanlah suatu benda. Nyawa itu tidak bisa dipisahkan dari tubuh seperti organ tubuh yang lain, jantung, liver, dan sebagainya. Tidak bisa. Dan akhirnya mahasiswa itu berkata begini, saya rasa penawar tertinggi tidak dapat mengoleksi nyawa saya. Saudara, ingatlah tawaran pemuda di atas mengingatkan kita pada pertanyaan serius Tuhan Yesus Kristus di dalam Matius 16 ayat 26. Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Saat dia menantang para pendengarnya untuk merenungkan hari penghakiman yang akan datang. Yesus berkata bahwa seisi dunia ini tidak ada artinya dibanding harga sebuah nyawa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak benar-benar ngerti, saudara, apa yang Yesus kerjakan di kayu salib dan apa dampaknya kebangkitan bagi kita, saudara, kita tidak akan bisa relate, saudara, kita tidak akan bisa terkoneksi dan terhubung dengan apa yang dia sudah kerjakan, saudara. Kita akan merasa biasa, kita akan merasa hari kematian Yesus, peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus adalah hari biasa seperti halnya hari-hari yang lain. Nah, saudara-saudara, sebenarnya ada sesuatu yang sangat serius yang dikerjakan Tuhan melalui kematian dan kebangkitannya, saudara. Dan kalau pagi hari ini saudara memilih untuk menjadi seorang percaya akan Yesus, mari kita benar-benar mengerti apa yang Tuhan kerjakan di dalam karya kematian dan kebangkitannya, saudara. Sebab itu adalah peristiwa sangat krusial, peristiwa sangat bukan hanya dramatik, tapi itu sangat krusial, titik poin dari iman percaya kita, saudara, selain dari kelahiran dan kenaikannya ke surga. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau mengajak kita untuk membaca firman Tuhan di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-3, saudara. Ayat ini ayat yang sering dibacakan ketika kita akan menikmati atau melakukan sakramen perjamuan kudus. GSJA mengadakan setiap bulan dan pada perayaan-perayaan khusus seperti perayaan kematian Tuhan Yesus hari Jumat yang lalu. Saudara bisa buka, siapkan Alkitab saudara di dalam 1 Korintus 15. Saya harap anak-anak remaja juga boleh ikut membaca firman Tuhan ini. Orang dewasa juga ikut membaca firman Tuhan ini, saudara, biar kita bersama-sama baca firman Tuhan. Saya memberi waktu saudara untuk mempersiapkan Alkitabnya dan membuka di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-3. Kita akan membaca bersama-sama, saudara. Di rumah masing-masing perkatakan firman Tuhan pagi hari ini, saya dengan saudara bersama-sama dengan hitungan yang ketiga. Kalau saudara sudah menemukannya, saudara. Judul perikopnya adalah Kebangkitan Kristus. Mari kita bersama-sama membaca dari ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Ayat yang keempat, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah bangkit pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Ayat yang kelima, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Ayat yang keenam, sesudah ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Amin. Saudara, ini adalah surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat Korintus. Paulus yang kita sering dengar mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, dari seorang yang menganiaya pengikut Kristus, kemudian karena dia berjumpa dengan Tuhan secara pribadi,
dia menjadi seorang yang begitu getol bekerja dalam pelayanan Kristus, saudara. Kenapa? Karena dia mengalami, dia tahu betul apa yang Yesus kerjakan di dalam karya kematiannya, dalam karya kebangkitannya, saudara-saudara. Dalam ayat yang ketiga sangat jelas Paulus mengatakan, apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati. Dan alasan kematiannya adalah karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus punya destinasi, punya tujuan kenapa dia datang ke dalam dunia dalam rupa manusia. Yang kita percaya Yesus 100% manusia dan 100% ilahi. Saudara yang dikasihi Tuhan, hanya satu tujuan Kristus datang ke dunia adalah untuk mati, saudara yang dikasihi Tuhan. Dan Paulus menuliskannya, yaitu Kristus mati karena dosa-dosa kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengenali diri sebagai manusia yang berdosa. Beberapa waktu yang lalu saya bertanya kepada seorang anak sekolah minggu, saya bertanya, apakah kamu berterima kasih karena Yesus telah mati? Dia menjawab, ya, Tante, saya berterima kasih. Lalu saya tanya, kenapa kok berterima kasih? Kenapa bersyukur? Dia menjawab, karena Yesus mati untuk menebus dosa manusia. Nah, saudara, ketika kata menebus dosa manusia, saya pikir, ya kenapa kalau menebus dosa manusia, terus kamu yang harus berterima kasih, pikiran saya, saudara. Nah, saudara, pertanyaannya sama saya mau ajukan kepada kita pagi hari ini. Saudara berterima kasih karena Yesus mau mati dan telah bangkit. Kenapa saudara mesti berterima kasih? Saudara, karena jawaban menebus dosa manusia itu kadang tidak relate, saudara. Coba saudara ganti, dosa manusia itu menjadi dosa saya. Kenapa kita berterima kasih kepada Yesus yang mau mati dan bangkit dari kematian? Coba kita jawab dengan karena Yesus menebus dosa saya. Jadi, jadikan jawaban itu sangat privat, saudara, sangat pribadi kepada diri saudara. Mari kita mengenali diri kita bahwa saya, engkau, saudara kamu adalah satu di antara manusia yang berdosa. Jadi jangan dulu kita orang melihat keselamatan dunia, tapi lihatlah saudara pada diri kita sendiri. Karena kalau kita tidak menyadari bahwa sebenarnya saya dan engkau adalah manusia berdosa, kita tidak pernah relate, kita tidak pernah terhubung. Istilahnya nggak nyambung. Kenapa sih Tuhan itu, kenapa sih kita mesti mengingat kematian seorang yang bernama Yesus? Kenapa sih kita ini harus melakukan perjamuan kudus dan itu dinyatakan sakral, saudara? Dosa yang seperti apa sebenarnya Yesus itu mau mati buat saya dan saudara? Saudara, setidaknya ada 4 jenis dosa, saudara, yang Yesus itu mau mati, saudara. Untuk itu, bagi satu persatu orang. Dan pagi hari ini kita mau secara privat itu untuk menyangkutkan kepada diri kita sendiri. Yang pertama itu jenis dosa yang diketahui, jenis dosa kita, jenis dosa saya dan dosa saudara yang diketahui oleh banyak orang. Ya, jenis-jenis dosa ini biasanya ketahuan ketika orang itu masuk penjara. Publik lihat, oh ini dosanya karena pembunuhan, karena narkoba, karena perjudian dan sebagainya. Nah, itu dosa yang diketahui banyak orang. Kita berani gitu mengakuinya di hadapan orang dan orang lihat, oh itu dosanya demikian. Oh, atau kita mengakui ya itu dosa saya. Nah, itu diketahui oleh banyak orang. Untuk dosa ini Yesus juga mati, saudara, dan menebus itu dan menghapus itu. Dosa yang kedua adalah dosa saya dan dosa engkau yang hanya diketahui oleh orang-orang terdekat kita. Contohnya, dosa yang hanya kita mau sharing dan akui dengan sahabat-sahabat kita terdekat, dengan orang-orang terdekat. Oleh karena apa? Kita malu mengakui di depan banyak orang. Kita hanya melakukan dosa ini dengan orang-orang yang terdekat dengan kita, yang kita merasa aman melakukan dosa itu. Ya, saudara. Jadi ada dosa yang demikian. Dosa yang hanya terbuka
saudara mau memperlihatkan itu di depan sahabat saja, saudara. Nah, itu jenis dosa yang kedua setelah dosa yang pertama. Dosa yang ketiga adalah dosa yang hanya saya dan engkau sendiri yang tahu. Tidak ada orang pun di dunia ini yang tahu, bahkan orang terdekat. Nah, itu dosa yang kita lakukan dan kita sadari, kita akui, dan kita simpan sendiri, saudara. Untuk dosa seperti ini pun Tuhan juga mau mati. Nah, saya pikir sampai di sini dosa kita, saudara. Ternyata tidak. Saya mengutip khotbahnya Pendeta Sesabda, dan beliau mengutip seorang teolog, Dostoyevsky, mengatakan ada jenis dosa keempat, yaitu dosa yang bahkan kita sendiri malu mengakuinya, saudara. Dosa yang tidak kita mau tahu, saudara. Dan itu sebenarnya begitu bercokol di dalam hati kita, saudara. Nah, ini dosa yang sebenarnya Tuhan tahu, kita tahu, tapi kita tidak mau akui, saudara. Itu dosa yang sangat tersembunyi, yang kita tidak ingin tahu. Karena kenapa? Oleh sebab kita terlalu malu untuk mengakui bahwa dosa itu ada di dalam diri kita, saudara. Ada, saudara, pasangan suami istri yang kelihatannya baik, tapi ternyata mengalami pertengkaran yang luar biasa, saudara. Ada pasangan, entah itu suami atau istri, yang merasa tiba-tiba bosan dengan pasangannya, lalu kemudian mulai tertarik dengan pasangan yang lain, saudara. Tapi tidak mau mengakui oleh karena dia berpikir, saya orang percaya yang baik, tidak mungkin. Tapi sebenarnya ada perasaan demikian, pikiran demikian. Ada juga anak-anak yang saudara, seperti anak-anak yang baik di dalam rumah, tapi kemudian karena satu dan lain hal, kemudian di luar rumah dia menjadi begitu bebas, dalam pergaulan bebas dan sebagainya, saudara. Ada anak-anak yang mungkin sudah terjerumus tanpa diketahui orang lain, terjerumus dalam pergaulan bebas, seks bebas dan sebagainya. Ada juga dosa yang bercokol yang kita tidak mau akui, seperti halnya kita iri, kita tersinggung, kita sakit hati, dan kita tidak mau akui. Saudara, dosa yang 4 jenis dosa ini kemudian menjadi topeng kita sebagai manusia. Saudara, ada 4 topeng yang muncul, topeng yang diperlihatkan kepada orang banyak, topeng yang kita perlihatkan kepada orang-orang terdekat, topeng hanya kita sendiri yang tahu, dan yang berikutnya bukanlah topeng, tapi diri kita yang sebenarnya, yang kita tidak mau akui, saudara. Nah, pagi hari ini, kenalilah, saudara, diri saya dan diri saudara masing-masing di rumah. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita kemudian menganggap remeh akan hal ini, karena saudara, dosa ini bukanlah dosa yang remeh, saudara. Kenapa? Oleh karena dosa-dosa yang demikian itu membawa kepada kematian kekal dalam hidup kita, saudara. Di mana tidak ada satu orang pun yang bisa membuat kita terhindar dari hukuman ini. Bahkan diri kita sendiri, saudara. Saudara dan saya tidak mampu. Pendeta juga tidak mampu untuk mengangkat dan menyelamatkan kita, saudara. Orang-orang rohaniawan di dunia ini, orang-orang yang disebut orang pintar di dunia ini tidak mampu membuat kita terhindar dari dampak dosa ini, saudara. Dosa ini membawa kita kepada kematian kekal, saudara. Jadi nyawa kita menjadi taruhannya, nyawa kita menjadi tergadaikan oleh karena dosa-dosa ini, saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi puji Tuhan bahwa karya Kristus menyediakan kabar yang luar biasa bagi saya dan saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau melihat akhir-akhir ini, saudara, berita di sana sini, kita seperti melihat kematian, kita bisa dengar satu hari atau dalam waktu sekian minggu, saudara, ada sekian ratus orang meninggal dengan satu penyebab saja, karena virus. Belum lagi karena
penyebab yang lain, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak hal yang membuat seorang bisa mati, tidak hanya usia tua, tapi usia muda. Kita mau sadari bahwa kematian begitu dekat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, karena kita manusia berdosa, dan kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, saudara. Sebuah pertanyaan, kemana setelah seorang itu mati, saudara? Apakah mengalami kebebasan atau sudah cukup di situ? Saudara, saya tidak berbicara mengenai yang lain, tapi saya mau bicara mengenai iman kita kepada Yesus, bahwa sebenarnya, saudara, untuk dosa-dosa yang demikian itulah Yesus mati, saudara. Jadi, kalau sudah mati, kenapa? Apa yang dia kerjakan? Sebenarnya yang Yesus lakukan adalah menggantikan posisi kita yang seharusnya jadi orang yang dihukum. Saudara, ada sebuah ilustrasi, jadi seorang raja, seorang panglima punya anak, dan anak ini kemudian melakukan kesalahan pencurian, saudara. Lalu pasukannya berkata, Panglima, ada seorang yang mencuri peralatan kita. Lalu panglima ini mengatakan, cari orang yang dicuri itu dan hukum dia dengan cambukan. Lalu dicari, ternyata yang ketemu, saudara, adalah anak tunggalnya sendiri, anak panglima itu. Saudara, pada waktu pasukannya ini mau mencambuk, karena itu sudah hukum yang sudah dia katakan, dia mau mencambuk, pasukan ini mau mencambuk anaknya, panglima ini berkata, stop, dia bersalah, tapi saya yang akan menggantikannya. Hukuman tetap berlaku, tetapi sayalah yang akan menggantikan posisi itu. Saudara, ini ilustrasi kecil saja dari apa yang Kristus lakukan dalam hidup kita. Saya dan saudara yang percaya, yang seharusnya mengalami kematian, hukuman, siksaan akibat dosa, digantikan oleh Tuhan Yesus, saudara. Dan ini adalah karya pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh satu pribadi pun. Kita tidak bisa berkata bahwa saudara dan saya bisa menanggung hukuman atas dosa orang terdekat saudara. Atau mereka yang mau menanggung kita tidak pernah bisa, saudara. Sekalipun kita sangat atau dia sangat mencintai kita. Tidak ada, hanya Yesus. Dan Yesus melakukannya atas dasar kasih, saudara. Ketika dia mengerjakan itu, dia berkata seperti hari Jumat yang lalu dikatakan tetelestai. Saya diampuni, saudara dimaafkan atas kesalahan itu. Saudara dan saya bukan hanya dimaafkan dan diampuni, tapi Tuhan lupa. Tuhan berkata, aku tidak lagi mengingat-ingat dosa itu. Saudara, betapa nggak ada kasih yang demikian, saudara. Tidak hanya memaafkan, tapi melupakan, saudara. Bayangkan kalau kita merasakan sakit, disakiti orang, kita mungkin memaafkan tapi tidak lupa. Tapi tidak dengan Yesus, saudara. Berbeda sekali. Pengorbanan Yesus benar-benar pengorbanan atas dasar kasih ilahi. Kasih Bapa kepada saya dan saudara sebagai anaknya, saudara. Dan ketika itu terjadi, saudara, mari kita relatekan, kita hubungkan dengan diri kita sendiri. Ajukan pertanyaan pada diri saudara sendiri, apa yang akan terjadi kalau Yesus tidak mau mati? Apa yang terjadi kalau Yesus tidak mau cinta kepada saya oleh karena dosa saya? Dosa yang kadang terlalu malu untuk kita akui. Apa yang terjadi, saudara yang dikasihi Tuhan? Nah, saudara, mari kita relate dengan pengorbanan Yesus ini, sehingga ini menjadi hari yang peringatan yang istimewa bagi kita. Ini titik balik dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah jaminan kita, saudara. Yesus adalah jaminan kita untuk kita mengalami kebangkitan. Kenapa? Karena dia bukan Yesus yang mati, Allah yang mati, tapi Yesus bangkit dari kematian. Dia turun dalam kerajaan maut dan mengalahkan kematian bagi setiap kita, anak-anaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan.
Nah, perjamuan kudus yang kita lakukan pada hari Jumat itu adalah persekutuan kita dengan Yesus. Nah, bagaimana setelah Yesus bangkit dan naik ke sorga, apakah kita ditinggalkan sebagai anak-anak yang sendirian? Ternyata tidak. Yesus tetaplah juru selamat, saudara. Karena apa? Kita tidak langsung mati begitu kita terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, masih hidup sampai hari ini, bahkan mungkin besok. Lalu bagaimana kita menghadapi hidup ini? Tidak ada Yesus yang hadir secara fisik di tengah-tengah kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus berkata bahwa dia pergi supaya penolong itu datang. Yesus berkata, aku tidak akan menjadikan engkau seperti anak-anak yatim piatu. Saudara, kata yatim piatu itu diperuntukkan untuk anak, saudara. Kita anaknya, dan Tuhan berkata, aku tidak membuat engkau jadi yatim piatu. Terlepas dari saudara punya bapak atau tidak punya mama, saudara, atau tidak, papa kita sudah meninggal, atau mama kita sudah meninggal, atau bercerai, dan sebagainya. Saudara, kita ini adalah anak di hadapan Tuhan, dan Tuhan berkata demikian. Aku tidak meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Aku akan mengirimkan penolong yang lain untuk menyertai engkau selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Yesus tidak pernah lepas tangan begitu dia memegang hidup saya dan saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu, pagi hari ini biarlah kebangkitan Yesus juga menjadi kebangkitan rohani bagi kita, bagi saya dan saudara. Saudara, mari kita datang kepada Kristus, dan saudara, mari kita menyerahkan hidup kita, memohon pertolongan. Hidup ini sulit, saudara. Ada suami yang kesulitan, ada istri yang kesulitan, ada seorang ibu, ayah yang kesulitan, ada anak-anak remaja yang kesulitan menjalani hidup, ada anak-anak kecil yang kesulitan menjalani hidup, ada karyawan, bos yang kesulitan. Mari kita meminta yang Tuhan janjikan, yaitu Roh Kudus untuk menolong kita, saudara. Karena dia begitu dekat dengan kita, saudara. Pagi hari ini, firman Tuhan yang saya sampaikan, relate-kah saudara, terhubungkah kita sebenarnya secara pribadi dengan karya, kematian, dan kebangkitan Kristus? Mari saudara, kita mau relate secara pribadi, kita mau terhubung secara pribadi. Kenapa karya itu? Kenapa hari peringatan ini menjadi hari yang kita rayakan? Karena ini menjadi titik balik di mana hidup saya yang seperti itu, dengan 4 dosa 4 topeng itu Tuhan gantikan, saudara. Dan Tuhan beri bangkitkan hidup yang baru sebab dia bangkit, saudara. Dan dia mengirimkan penolong. Adakah di antara saudara yang pagi hari ini mau menerima Yesus sungguh-sungguh dalam hidupnya? Adakah saudara di antara saudara pagi hari ini yang memerlukan Roh Kudus untuk mengalami transformasi? Mari kita jujur. Saya dan saudara adalah orang yang lemah, yang berdosa, tapi saudara ada Roh Kudus yang membuat kita terbuka dan memberikan kekuatan yang baru. Tidak apa-apa, saudara, mari kita secara jujur kepada Kristus, karena dia tidak hanya memaafkan, tapi dia melupakan dan mencintai saya dan saudara dengan karyanya yang luar biasa. Saudara bisa di online chat, saudara bisa masuk kepada request prayer, saudara bisa dilayani oleh host dalam online chat ini. Saudara juga bisa tinggalkan pesan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau berterima kasih dengan sadar pagi hari ini, karena Tuhan mungkin ada di antara kami yang baru pagi hari ini begitu relate dan terhubung dengan apa yang Engkau sudah kerjakan. Kenapa Engkau mati dan Engkau bangkit, Tuhan. Kiranya kehangatan kasih Tuhan mulai masuk dalam hati setiap anak-anak Tuhan di rumah masing-masing, ya Tuhan. Kami buka hati kami mengakui, ya Tuhan,
Kami mengakui dosa kami ya Tuhan di hadapan Tuhan, dan kami mengakui kami memerlukan Engkau, kami memerlukan Engkau ya Tuhan. Terima kasih sudah mencintai kami begitu luar biasa, sehingga Tuhan kami tidak perlu lagi cinta dari dunia, karena kami akan dipenuhi oleh cinta dari Tuhan. Roh Kudus, pimpinlah, pegang tangan kami dalam kesulitan hidup hari-hari ini. Tuhan, sungguh kami mengalami banyak kesulitan, tapi kami percaya ada kuasa, ada penolong yang sungguh hebat, yang bersama dengan kami 24 jam sehari, menyertai kami ya Tuhan, menolong kami dalam setiap kesulitan. Dan kami percaya Tuhan, kami akan lahir baru menjadi anak-anak Tuhan, menjadi saksi Kristus, menjadi istri yang menyaksikan Kristus, menjadi suami yang menyaksikan Kristus, menjadi anak-anak pasangan hidup orang tua yang menyaksikan Kristus, menjadi sahabat bagi sahabat kami untuk menyaksikan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, sekali lagi. Haleluya. Semua diberkati lah, amin, lewat ibadah kita pagi hari ini, amin. Haleluya. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Pada pagi hari ini kembali kita ingin berikan ucapan syukur kita. Kita boleh siapkan hati kita untuk boleh bersungguh-sungguh untuk memberi kepada persembahan kita pada pagi hari ini. Kita satukan hati kita boleh sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan Yesus, kami boleh Engkau berkati luar biasa Tuhan, kami boleh ditolong oleh Engkau luar biasa Tuhan, hingga pada pagi hari ini Tuhan kami boleh bisa memberi Tuhan Yesus. Biar kiranya Tuhan pemberian kami nanti Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan, boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biar kiranya Tuhan penyertaan-Mu Tuhan, berkat-Mu Tuhan Yesus selalu mengalir kehidupan kami, selalu menolong kami Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami memberi dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara, puji Tuhan. Kita sudah menyelesaikan rangkaian ibadah pada pagi hari ini. Ibadah peringati kebangkitan Tuhan Yesus, saudara. Saudara berkati, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita dong. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari sekali lagi angkat hati kita, angkat wajah kita, tangan kita saudara ke atas, kita terima berkat daripada Tuhan. Kasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan idaman dari Allah Roh Kudus akan menyertai hidupku dan hidupku menyertai kita sampai Ia datang yang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Sampai ketemu di program yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Siapa puji Tuhan lebih dahsyat? Tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan dong. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukan